Selamat malam pemirsa. Pemerintah menyebut tahun 2023 tahun depan menjadi masa paling kritis untuk keuangan negara karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara mewajibkan pemerintah untuk mengembalikan defisit APBN ke angka 3% dari PDB di tahun 2023. Padahal defisit anggaran selama pandemi berada di kisaran 4 sampai 6%. Kewajiban defisit untuk kembali ke 3% ini juga terjadi di tengah ketidakpastian global yang masih diselimuti pandemi COVID-19 dan inflasi global yang juga tinggi. Bagaimana hal ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan guncangan dan bagaimana juga strategi yang harus dilakukan agar laju pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ancaman kondisi kritis ini. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges dalam episode Indonesia Kritis 2023. Perpu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%. Namun, relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023. Semuanya harus optimis, tetapi tetap pada posisi kehati-hatian. Dan pemirsa, bersama saya malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir beberapa orang narasumber. Yang hadir langsung adalah anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Mas Bahun, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian juga telah hadir Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Bidang Kebijakan Publik, Sutrisno Iwantono. Mas Iwantono, selamat malam. Malam, Mas. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Dan kemudian juga telah hadir Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat saluran telekonferensi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam. Selamat malam, Leo. Baik, dan juga telah hadir lewat telekonferensi Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, malam semuanya. Malam, Baik, Pak Leo. sebelum kita mulai diskusi, kita akan lihat dulu ulasan berikut ini. Baik, kita melihat pada waktu belakangan ini, pemirsa, bahwa disebut-sebut Indonesia, keuangan Indonesia, ekonomi Indonesia memasuki masa kritis. Yang mengatakan ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tahun 2023. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan Menteri Keuangan itu seperti apa? Saya ingin langsung bertanya kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Sebetulnya Pak Febrio, apa arti kritis yang disebutkan oleh Bu Menteri Keuangan itu? Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden sebenarnya, bahwa ini adalah tahun 2022, ini tahun terakhir di mana kita sesuai dengan Perpu dan Undang-Undang 2 2020 kemarin, bahwa kita berkomitmen untuk kembali ke disiplin fiskal yang selama ini sudah kita pegang sebelum pandemi. Nah, saat ini selama pandemi kan kita dalam 2 tahun saja, 2020, 2021, kita total akumulasi defisitnya itu sudah 10,8% dari PDB-nya. Nah, ini yang kemudian di 2022 kita yakin bahwa ini adalah tahun yang terakhir sebelum kita masuk ke komitmen kita itu di konsolidasi fiskal menuju defisitnya di bawah 3% dari PDB. Jadi ini memang komitmen yang membuat 2023 itu menjadi tahun yang sangat krusial. Atau kalau mau disebut kritis, ya itu yang kita masuk dengan kritis, bahwa ini adalah sesuai dengan komitmen kita ingin kembali ke disiplin fiskal yang selama ini sudah kita pegang. Kabar baiknya Pak Leo adalah seperti yang disebutkan oleh Pak Presiden tadi, ini optimisme kita memang tetap ada dan kita sudah melihat bagaimana perkembangan perekonomian kita bukan hanya saat ini saja. Sejak 2020 kontraksi kita berhasil kita tahan hanya di 2,1. Banyak negara kontraksinya bahkan double digit. Jadi perekonomian tumbuh negatif sangat dalam. Di 2021 yang angkanya baru saja dikeluarkan kemarin oleh BPS, ini juga kabar yang sangat menggembirakan. Kenapa? 2021 kita semua mengalami tekanan yang sangat kuat dari Delta varian.
Dari bapak-bapak sekalian yang ada di ruangan ini juga, saudara-saudara sekalian yang berada dimanapun ada di Indonesia, hampir semua kita merasakan tekanan itu. Saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita merasakan tekanan Delta varian. Walaupun dengan Delta varian, pertumbuhan ekonomi kita 2021 berhasil kita tahan di 3,7% secara keseluruhan. Dan kabar baiknya lagi, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut, penerimaan negara itu juga tumbuh sangat kuat. Penerimaan negara kita jauh di atas target APBN 2021. Sehingga walaupun kita bilang tadi kritis untuk 2023-nya sangat krusial bagi kita untuk kembali ke komitmen kita defisitnya di bawah 3% dari PDB, kredibilitas kita menuju ke sana ini semakin kuat. Dan tentunya di tengah risiko yang tentunya kita sama-sama pahami, harga komoditas, bagaimana inflasi di banyak negara, tingkat suku bunga, ini semua harus kita perhatikan, jadi optimis tapi tetap waspada. Pak Febrio, apa strategi yang akan dilakukan pemerintah, Pak? Karena kan kalau kita melihat realisasi defisit, tadi sudah Anda katakan secara akumulatif hampir 11% ya dalam 2 tahun. Itu di tahun 2020 itu 6% lebih. Padahal di tahun depan kita mau melihat sampai ke 3%, itu kan separuhnya Pak yang akan dikurangin. Ini bisa dicapai tanpa melukai pertumbuhan ekonomi atau bagaimana Pak Febrio? Betul, justru itu yang menjadi syarat. Kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak akan terganggu. Di 2021 kita sudah buktikan, walaupun dengan Delta varian yang sangat kuat tekanannya itu, kita masih tetap berhasil tumbuh di kuartal kedua 7,1. Dengan Delta varian di kuartal ketiga, tekanannya sangat dalam, tapi kita masih tumbuh di 3,5%. Nah terakhir, di kuartal keempat kita langsung rebound lagi 5,02%. Ini yang kemudian menjadi modal yang sangat berharga bagi kita. Tentunya ini bukan hanya pemerintah, jelas sekali ini bukan hanya pemerintah. Seluruh komponen bangsa, sektor usaha, pengusaha, masyarakat yang melaksanakan disiplin kesehatannya, ini semua adalah bahu-membahu. Bagaimana kita bisa melakukan pencapaian yang luar biasa ini. Saya ingin menunjukkan perbandingan bagaimana Indonesia itu berhasil menavigasi pandemi ini dengan sangat luar biasa sebenarnya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa defisit kita untuk 2 tahun pertama saja, 2020 dan 2021, itu sudah 10,8% dari PDB kita. Banyak negara yang melakukan counter cyclical yang jauh lebih kuat, jauh lebih agresif daripada Indonesia. Contohnya, Malaysia 11%, Thailand 11,6%. Filipina 13,4%, China 18%, Brazil, India bahkan 24% counter cyclicalnya dalam 2 tahun yang sama. Tetapi kalau kita bandingkan dari semua negara ini, Indonesia termasuk salah satu yang sudah keluar dari krisis ini, artinya sudah kembali ke level PDB pra-pandemi. Kita sekarang, PDB kita sudah 1,5% di atas PDB 2019. Banyak negara lain, India, Saudi, South Africa, Malaysia, Meksiko, Filipina, Thailand, itu masih jauh di bawah dari level PDB pra-pandemi. Jadi ekonominya belum pulih. Nah, disitulah kita punya modal ke depan, bagaimana strategi yang sudah kita lakukan di 2020, 2021. Ini Pak Raden nanti bisa cerita banyak tentang bagaimana kita melakukan penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, strateginya sangat tajam, sangat terukur, sehingga kita bisa menggunakan budget kita dengan sangat efisien. Baik, terima kasih Pak Febrio. Pak Misbakun, kita melihat memang pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali positif. Tahun lalu itu hampir 4% ya, kita katakan 3,69, 3,7. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, karena memang pemerintah ingin disiplin, tadi dikatakan Kepala BKF, memenuhi amanat undang-undang yang harus maksimal 3% dari PDB, itu memungkinkan tidak dilakukan saat ini, saat misalnya ketika kita berbicara ini, varian Omikron ini juga sedang meningkat lagi kasusnya. Bagaimana? Gini, permasalahan Omikron ini kan ditangani dengan sangat baik oleh pemerintah. Kalau kita lihat death rate, bor, dan sebagainya kan masih sangat rendah. Bukan rendah, tapi termanage dengan sangat baik. Termanage dengan baik. Dan masih dalam batas-batas kita mengatakan belum seperti gelombang kedua. Seperti tahun lalu ya? Tahun lalu. Mitigasi resikonya pemerintah sudah banyak belajar, banyak taking learning dari apa yang terjadi di periode sebelumnya. Nah, kembali ke pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ingin disiplin. Apakah kemudian defisit ini satu-satunya tolak ukur
untuk kita mengatakan bahwa kita dalam keadaan misalnya tadi kritis. Oke. Karena apa? Mengelola ekonomi ini kan tidak hanya ukurannya dari defisit. Nah, apalagi kalau kita lihat defisit ini, seringkali kita lihat antara pada saat kita menganggarkan dan realisasi ini kan selalu berbeda. Iya, iya. Selalu berbeda. Nah, defisit ini juga jangan didewakan. Yang harus kita lihat itu adalah manfaat APBN ini untuk masyarakat, Oke. untuk rakyat. Selama ini kelebihan pemerintah ketika diberi kelonggaran menurut Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, itu kan pemerintah bisa membuat realokasi, refocusing, Iya. sehingga program perlindungan sosial, program bantuan pangan tunai yang bersifat perlinsos ini untuk penanggulangan dampak sosial COVID itu dirasakan sangat signifikan oleh masyarakat. Oke. Sehingga coba tolok ukurnya, Indonesia kejatuhan orang miskinnya itu kan tidak terlalu parah. Oke. Kemudian pemerintah melakukan kombinasi. Ini kan cuma ruang fiskal yang ada di APBN. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya ditentukan posisi kritis atau tidaknya dengan defisit 3%. Oke. Ada bauran kebijakan misalnya dari moneter, Iya. ada sistem pengawasan di perbankan, bagaimana kombinasi bauran antara fiskal dan monetary policy ini restructuring perbankan. Bagaimana peran BI membiayai APBN. Kemudian bagaimana perbankan melakukan restructuring. Jadi defisit ini hanya satu bagian saja. Saatnya satu bagian. Dan kemudian kalau pemerintah kemudian ingin mengatakan bahwa kritisnya itu karena 3%, ya kita lihat, ini kan semua negara ini dikelola berdasarkan kesepakatan. Oke. Kalau kemudian kita merubah 3%, tapi manfaatnya itu lebih banyak, kenapa tidak kita bikin kemufakatan baru? Maksudnya bisa lebih lagi dari 3% di tahun 2024? Ya, kalau manfaatnya itu. Coba sekarang. Undang-undangnya berarti diganti? Bukan. Saya mengatakan bukan undang-undang diganti. Ya kita bikin kesepakatan baru. Oh. Kita bikin kesepakatan baru. Ya artinya berubah dari 3% Ya. kan? Karena apa? Karena kita melihat kalau pengorbanannya terlalu banyak, Iya. dan kemudian itu membuat ekonominya menjadi terkonstruksi sangat tidak sesuai harapan. Contoh, APBN 2021, volumenya itu lebih rendah dari APBN 2020. Itu artinya apa? 2022 maksudnya, maaf. 2022. Yang tahun ini, ya. Tahun ini itu lebih rendah dari APBN 2021. Satu. Artinya apa? Pemerintah menyiapkan skenario untuk melakukan pelambatan. Nah ini apakah kemudian pelambatan ini direspon oleh pasar seperti apa? Oke. Nah ini yang harus kita tanyakan kepada pemerintah. Makanya kalau kemudian ada, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, mengatakan bahwa keadaan ekonomi kritis hanya karena defisit kembali ke 3%, menurut saya, ya ini sebagai sebuah early warning. Bukan sebuah situasi yang mau diciptakan, mau dikondisikan, tidak. Tetapi saya ingin memberikan masukan juga kepada pemerintah, jangan mengukur hanya dari single parameter defisit. Karena defisit itu bukan segala-galanya dalam mengatur ekonomi negara. Terima kasih Mas Misbakun. Pak Peter, singkat saja, kalau kemudian tadi sudah disinyal-sinyalkan begitu, 3% itu sebetulnya masih bisa dibicarakan begitu. Menurut Anda itu sesuatu yang bijak atau tidak? Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun adalah pertama, diksi kritis itu nggak pas. Ya, nggak pas, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Febrio juga ada nuansa optimis di sana. Ya, pertumbuhan kita sudah kembali dan sebagainya. Dan di dalam Perpu, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu sebenarnya kan dengan asumsi permasalahan COVID ini sudah selesai pada tahun 2022. Oh, asumsinya sudah selesai di Ya, 2022 di tahun ini. Sehingga pada tahun 2023 itu kembali. Bisa kembali ke 3%. Yang saya tangkap dari Pak Misbakun adalah kalau memang kondisinya ya, belum memang bisa kembali, ya ada kesepakatan baru dong. Ya, jadi itu bukan angka mati bahwasanya kita harus kembali. Kalau memang kondisinya belum bisa kembali, kenapa kita harus kembali? Kita kan tidak bisa mengorbankan kondisi masyarakat. Pertanyaannya adalah tadi Pak Febrio, pemerintah sudah mengatakan
akan disiplin kepada aturan defisit 3% dari PDB. Pertanyaannya nanti adalah bagaimana caranya? Apakah kemudian Pak Iwantono dan teman-teman pengusaha akan dipajaki lebih banyak atau malah belanja pemerintah yang dikurangi? Tetaplah bersama kami pemirsa, Economic Challenges akan segera kembali.